saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk Ibu Widya Astuti SEMM atas kesempatannya untuk saya bisa presentasi dalam menggunakan video kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang rekrutmen yang merupakan salah satu proses penting dalam manajemen sumber daya manusia. Pengertian dari rekrutmen adalah proses pencarian atau penarikan seleksi calon karyawan yang memiliki kualifikasi dan kebutuhan di dalam divisi tertentu. Tujuan dari rekrutmen adalah mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dan sesuai kebutuhan, mengisi kekosongan posisi secara cepat dan efektif, lalu mendukung produktivitas karyawan dalam bekerja, dan membangun cadangan calon karyawan untuk di masa depan. Kemudian proses dari rekrutmen sendiri itu cukup lumayan rumit. Yang awal dari pertama yaitu kita melakukan identifikasi kebutuhan SDM. Jadi sebelum kita merekrutmen seseorang, kita harus mengecek dulu di perusahaan kita itu biasanya kebutuhannya apa, atau mungkin sedang dicari posisi apa. Biasanya kekosongan tersebut itu jabatan atau perusahaan itu bisa dirotasi, atau mungkin ada juga kinerja karyawan yang mungkin kurang baik. Terus mulai pencarian kandidat. Proses ini dilakukan melalui berbagai cara, baik internal maupun eksternal. Dari yang mungkin kita ketahui untuk rekrutmen sendiri itu biasanya melalui dari media sosial secara offline, dan biasanya secara internal itu dari karyawan. Dari media sosial itu bisa lewat job fair, media sosial, atau mungkin dari kampus atau dari sekolahan juga udah ada lagi. Setelah pencarian kandidat, kita biasanya perusahaan atau HR itu biasanya melakukan seleksi awal itu di searching di CV dan dokumen. Di tahap dokumen dan CV itu pelamar di-sharing berdasarkan kesesuaian dan spesifikasinya sesuai dengan pengalamannya, pendidikannya, dan latar belakangnya sebelumnya. Pentingnya CV itu untuk memperkuat dalam ilmu kita atau keahlian kita, dan juga melihat itikat baik kita atau kebaikan kita sebelumnya, seperti menggunakan SKCK itu untuk melihat apakah kita ada tindakan kriminal sebelumnya atau tidak. Setelah dari seksi CV, kandidat yang lolos itu bisa melakukan wawancara atau tes seleksi. Tes seleksi atau tes psikologi itu biasanya dilakukan HR untuk melihat karakter seseorang, motivasi, serta wawancara terhadap user, menilai kemampuan dan teknis sesuai dengan kebutuhan di dalam perusahaan tersebut atau enggak. Dan biasanya juga itu melakukan dari HR sendiri itu bisa memperjelas terhadap budaya di perusahaan tersebut dan budaya kita itu sesuai atau enggak. Setelah dari wawancara itu biasanya kita langsung ke pemilihan kandidat terbaik. Itu pemilihan bisa dicek hasil tesnya, kecocokannya dengan nilai perusahaan, potensial jangka panjang ke depannya atau enggak, dan masa depannya karyawan tersebut itu bagaimana, apakah dia punya komit terhadap perusahaan tersebut atau bagaimana. Setelah dipilih, lanjut ke penerimaan dan biasanya training. Jadi di tahap penerimaan itu biasanya banyak perusahaan yang mengawali karirnya itu dari melakukan daily worker atau part time. Jadi di beberapa perusahaan itu biasanya melakukan part time dulu atau daily worker dulu selama 3-6 bulan atau mungkin sampai 1 tahun. Setelah itu mungkin bisa dilakukan menjadi naik jabatan menjadi staff atau mungkin kontrak.
Jadi sebelum melakukan tanda tangan kontrak itu biasanya kita melakukan training dulu. Trainingnya itu bisa lewat melalui part time atau daily worker yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Namun dalam rekrutmen itu sendiri memiliki tantangan seperti persaingan dengan perusahaan lain, kurangnya kandidat yang sesuai, keterbatasan waktu dan anggaran. Dan kalau terbatasan waktu dan anggaran itu memang cukup susah, karena setiap kita mencari kandidat yang kurang sesuai di mana-mana pasti kita makan waktu, membuang-buang waktu yang menurut saya kurang efektif, seperti mencari rekrutmen melalui walk-in interview. Itu menurut saya kurang efektif atau kurang produktif. Setelah itu, sebagai kesimpulan dari rekrutmen SDM yang efektif yang sangat penting untuk keberhasilan sebuah organisasi. Proses yang terstruktur, pemilihan sumber yang tepat dan strategis yang efisiensi akan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan memperkuat daya saing perusahaan, terutama di era yang semakin modern ini. Jadi menurut saya rekrutmen ini harus dilakukan secara teliti, pelan-pelan, tapi harus efektif dan produktif juga, agar tidak membuang-buang biaya dan tidak mengurangi anggaran yang tidak sesuai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sebelumnya terima kasih kembali untuk Ibu dan buat kesempatan waktu dan kesempatannya untuk saya bisa presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.